Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Sahabiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak kita ragukan bahwasanya yang utama menjadi patokan penilaian Allah adalah masalah hati ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung hal ini dalam banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana ya itu adalah bagian dari doa Ibrahim ya. Kata Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam ayat bahwasanya ya lan yanalallaha dima'uha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang sedang menyembelih kurban ya atau sembelihan ketika di musim haji, kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya ataupun darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah takwa dari kalian. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada paras kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian ya. Ini penting, jadi pusat penilaian adalah pada hati. Sementara kebanyakan kita adalah sibuk memperhatikan penampilan zahir, penampilan fisik, penampilan baju, ya, aksesoris yang kita bawa di tubuh kita, itu yang kita perhatikan. Sementara hati kita kurang perhatikan. Demikian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Sungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika dia baik maka baik pula seluruhnya, dan jika dia buruk maka buruk pula seluruhnya. Ketahui dia adalah hati. Dan dalil seperti ini sangat banyak menunjukkan bahwasanya barometer penilaian Allah terhadap seorang adalah pada hatinya, bukan pada kecantikannya, bukan pada parasnya, bukan pada ketampanannya, bukan daripada fisiknya, bukan ya, tapi dari hati seseorang, apakah dia baik atau tidak. Oleh karenanya betapa banyak orang yang mungkin kita lihat secara penampilan fisik sangat luar biasa, sangat prima, tapi hatinya hancur, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang buruk dan rusak. Dan betapa banyak orang kita lihat penampilannya kita remehkan. Ya, kita remehkan, kita tidak pandang, kita pandang sebelah mata, tapi ternyata dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu tuba ya liman akhadha bi anani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seorang yang mengambil tali kudanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ash'ath ra'suhu mughabbaratan qadamah, dalam kondisi rambutnya semrawut dan kakinya penuh dengan debu. Ini orang tidak terkenal nih, orang yang tidak dipandang. In kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia ditugaskan di bagian pasukan belakang, dia ikut. Bukan paling depan, bukan jenderal, bukan panglima, itu pasukan paling belakang.
Wa in kana fil hirasa kana fil hirasa. Bahkan jika dia tidak dianggap disuruh juga untuk berjaga-jaga saja, bukan dalam di medan pertempuran, dia menjalankan tugas dengan baik. In syaffa'a lam syaffa. Kalau dia kasih rekomendasi orang, memberi syafaat, tidak dipandang rekomendasinya. Wa in ista'dzan lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, pingin sesuatu, tidak diizinkan. Kenapa? Karena tidak dianggap. Tetapi Nabi mengatakan tuba lahu, sungguh beruntung orang ini. Tidak lain kenapa? Karena hatinya. Ya, hatinya yang bersih. Berjuang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin diakui, bukan karena ingin dipandang. Ya, bahkan dia tidak dipandang, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya sering sampaikan, betapa banyak orang mungkin di pandangan kita tidak ada nilainya, tapi dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya betapa banyak orang yang menurut pandangan manusia, orang-orang hebat, tetapi ternyata ya, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali ke mana? Pada hati. Pada hati. Pembahasan kita adalah tentang sebab-sebab rusaknya hati. Hati ini seperti anggota tubuh yang lain. Dia punya sifat dan dia bisa sakit, dia bisa sehat, dia bisa mati, ya. Dia bisa rusak. Maka para ulama membahas tentang perusak-perusak hati. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin beliau membawa sebuah paragraf dengan judul atau dengan topik mufsidatul qalb, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak hati. Dan bahas ini sangat penting untuk kita semua, untuk saya pribadi dan juga para pendengar sekalian, karena kita sering terpedaya dengan tampilan luar, ya. Dan kita tidak memperhatikan gerak-gerik hati kita, tidak memperhatikan kondisi hati kita, sehingga hati kita bisa saja rusak tanpa kita sadari. Masih mending jika seorang sadar hatinya sedang rusak sehingga dia berusaha memperbaikinya. Dia tahu hatinya sedang sakit sehingga dia berusaha mengobatinya. Yang parah jika seorang tidak sadar bahwasanya hatinya dipenuhi dengan penyakit. Dia merasa hatinya sehat-sehat saja. Dia merasa hatinya baik-baik saja, ternyata hatinya dipenuhi dengan penyakit. Dan di zaman sekarang ini, di zaman medsos, internet, ya, semua perusak hati ada di situ semua. Di HP kita ini semua perusak hati ada, tergantung kita mau merusak hati kita atau tidak. Ya. Kita merusak hati kita. Tapi sebab-sebab perusak hati ada semua dan bertebaran, dan sering kita berhadapan dengan perusak-perusak hati tersebut. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya akan menyebutkan beberapa perusak hati yang disebutkan oleh para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Di antaranya perusak hati, ya, adalah misalnya terlalu banyak tertawa, ya, terlalu banyak tertawa. Rasulullah SAW mengatakan la tuksirid dhahik, la tuksirid dhahika, janganlah engkau banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Maka ini nas nabawi, pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai orang muslim kita imani. Dan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itulah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nabi yang mengatakan la tuksirid dhahik. Bukan berarti tertawa tidak boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu sering. Tertawa itu baik, ya. Senyum, apalagi senyum itu baik. Tertawa itu juga baik, ada yang bilang menyehatkan, yang macam-macam, tapi tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena fa inna kasratad dhahik tumitul qulub, karena kebanyakan tertawa mematikan hati. Kita hidup di zaman sekarang ini ada majelis-majelis tawa. Orang berdiri untuk bikin tertawa 1 jam, satu bikin majelis ini, dan majelis-majelis acara-acara tontonan yang digemari adalah acara-acara seperti itu. Orang-orang menyangka kalau sudah banyak tertawa dia akan bahagia, dia akan tenteram, ya. Dia bisa melupakan segalanya, dia bisa melupakan masalah yang dia hadapi. Namun kenyataannya tidak. Justru kenyataan menunjukkan bahwasanya mereka yang suka tertawa, mereka sangat tidak berbahagia. Kita sering dengar di berita betapa banyak para tukang lawak tersebut, para pelawak tersebut, tokoh-tokoh film lawakan tersebut, mereka bermasalah, ya,
entah narkoba, entah apa, entah masalah keluarga. Padahal mereka memiliki kekayaan, ya. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya hati mereka kering. Hati mereka kering, kasihan. Bukan ketawa-tawa tersebut membuat mereka bahagia, mereka hanya lezat. Jadi beda antara, saya sering sampaikan, beda antara lezat dengan bahagia. Lezat ya, lezat banyak bisa kita peroleh kelezatan. Nonton film ada kelezatan, ya. Dengar musik ada kelezatan. Minum khamar ada kelezatan. Itu lezat namanya. Ya. Tapi bukan kebahagiaan. Bahagia itu sesuatu tersendiri di hati. Allah berikan kebahagiaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan samakan antara kelezatan dan kebahagiaan. Seorang nonton film, nonton bioskop, dia lezat, nonton. Begitu dia keluar hatinya kering. Kalau dia mau cek hatinya kering. Kemudian candu lagi, pingin lagi. Hingga orang-orang yang suka tertawa tersebut, majelisnya majelis tawa dari awal sampai akhir, dan itu berulang-ulang. Kalau sekali oke lah. Yang Rasulullah orang jangan perbanyak, terlalu sering, itu enggak boleh. Hati ini kering, hati ini mati, ya. Tidak terenyuh dengan sentuhan-sentuhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi dan juga antum sekalian hindari majelis-majelis seperti itu. Sesekali tidak jadi masalah. Yang Rasulullah adalah la tukthir al-kathrah, jangan sering tertawa. Ya. Kenyataan menunjukkan para pelak-pelak tersebut banyak yang menderita. Banyak yang menderita. Batin mereka menderita. Sampai mereka akhirnya terjerumus dalam narkoba dan yang lainnya. Wallahu musta'an. Tapi di antara perkara yang mematikan hati atau merusak hati, ini adalah secara umum dosa-dosa dan maksiat. Ya. Dosa-dosa dan maksiat. Ya. Ya. Sebagaimana para Bani Israel yang melakukan kemaksiatan, mereka lakukan maksiat demi maksiat, kata Allah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Maka kemudian keraslah hati mereka setelah mereka melakukan maksiat yang bertubi-tubi, keraslah hati mereka. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka hati mereka seperti batu atau lebih parah daripada batu. Bahkan Allah mengatakan batu masih lebih mending. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhriju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu itu ada yang terbelah kemudian keluar sungai, ya, ada yang pecah kemudian keluar mata air, dan ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati tidak. Hati kalau sudah mati, sudah rusak, mau disampaikan ayat, mau disampaikan apa, tidak ada manfaatnya. Hati mati. Sampai orang terdekatnya meninggal pun dia tidak peka, tidak terenyuh, tidak peduli. Tidak peduli. Hati sudah mati. Sampai maksiat di hadapan dia pun dia tidak mengingkari. Hati sudah mati, mau diapain? Oleh karenanya seorang berusaha menghindarkan diri dari maksiat, karena setiap maksiat ya membuat hati semakin rusak. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda", sesungguhnya hamba jika melakukan maksiat, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Bahwasanya jika seorang melakukan maksiat maka hatinya diberi ada titik hitam terus. Semakin tutup hitam menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi full jadilah ran. Bal rana ala qulubihim. Maka jadi ada ran sehingga menutupi seluruh hatinya sehingga ini sudah selesai, hatinya mati. Kalau Allah tidak selamatkan maka dia akan berujung pada su'ul khatimah, kemudian neraka jahannam. Waliyadzubillah. Maka seorang berusaha meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Kalau dia terjerumus dalam maksiat segera bertobat. Kata Nabi jika dia istighfar kemudian bertobat kepada Allah maka dihilangkan titik-titik hitam tersebut. Noda-noda hitam tersebut dihilangkan, dibersihkan. Karenanya sebisa mungkin dia tidak bermaksiat, sebisa mungkin. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hati kita rusak. Tentunya ini adalah secara umum semua maksiat yang berkaitan dengan pandangan, maksiat berkaitan dengan pendengaran, maksiat berkaitan dengan lisan, apapun maksiat berkaitan dengan istri, tidak menunaikan kewajiban hak istri, maksiat terhadap suami, maksiat terhadap orang tua, terhadap anak, semua maksiat yang kita lakukan
menyebabkan hati kita rusak. Tergantung jenis maksiatnya apa. Ya, kalau maksiatnya syirik kepada Allah maka rusaklah hati tersebut secara totalitas. Kalau maksiatnya dibawa kesyirikan, dibawa kekufuran maka dia bertahap. Noda hitam, noda hitam, noda hitam, noda hitam. Sampai kalau sudah jadi ron, sudah menghitam seluruhnya, maka dia tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak bisa membedakan. Ya. Baik. Di antara hal yang min mufsidatil qulub, merusak hati, disebut oleh sebagian ulama dalam kitab Mufsidatil Qulub karya Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala, yaitu at-taraf. At-taraf, hidup bermewah-mewah, gaya hidup apa? Zaman sekarang ya. Hedonis atau gaya hidup bermewah-mewah. Terutama kita yang tinggal di Jakarta, ya. Maunya hidup sederhana malah hidup mewah. Terpengaruh dengan lingkungan. Ibu-ibu sosialita ya. Ibu-ibu hebring ya, dan macam-macam ya. Hati-hati. Ini sebab rusaknya hati. Seorang terpedaya dengan penampilan luar, dia ingin diakui dengan pakaiannya, diakui dengan tasnya, diakui dengan jamnya kali, diakui dengan dompetnya, diakui dengan apalah. Hidup dengan kemewahan. Padahal dalam ayat terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang yang Allah binasakan karena taraf. Mereka hidup mewah, atrafnahum fil hayatid dunya, dan kami berikan mereka kemewahan dalam kehidupan dunia ya. Ya. Mutrafin. Allah sebut dalam beberapa ayat. Mereka hidup dengan kemewahan ya. Dunia jadi orang mewah itu seakan-akan dunia ada tujuannya ya. Dan itu kalau orang-orang kafir oke lah, karena surga mereka adalah di dunia. Mereka bersenang-senang sepuas-puasnya. Ya. Karena hidup dengan taraf, dengan kemewahan ini menjadikan hati kita semakin jauh dari akhirat. Hati kita semakin rusak. Menjadikan hati kita semakin cinta kepada dunia. Kita ini tidak bisa, sangat sulit mengontrol hati kita. Tidak gampang. Tidak gampang. Jangan dibilang saya hidup di atas kemewahan tapi hati saya zuhud. Itu enggak gampang. Enggak gampang seperti itu. Kalau para salaf dahulu mereka sulit mengontrol hati sehingga mereka mengkondisikan diri mereka untuk tidak tenggelam dengan dunia. Demi apa? Untuk menjaga hati. Maka tidak mudah. Seorang kemudian dengan kemewahannya kemudian dia merasa bahwasanya saya tidak cinta dunia. Kalau kamu tidak cinta dunia, ngapain hidup mewah? Ngapain hidup mewah? Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk tidak mewah ya. Bahkan sesekali hidup dengan sangat sederhana. Seperti dalam satu hadis bahwasanya seorang sahabat ya sengaja tidak memakai sendal ya. Ketika ditanya kenapa engkau tidak memakai sendal padahal engkau adalah seorang amir, dia mengatakan Rasulullah SAW dulu menyuruh kami untuk sesekali berjalan tanpa sendal. Oleh karenanya Nabi SAW terkadang berjalan hafian, berjalan tanpa sendal. Ya. Buat apa? Agar kita tidak selalu dalam kemewahan. Padahal Nabi tidak mewah juga, tapi Nabi SAW terkadang berjalan tanpa sendal. Dan di Rasulullah anjurkan tersebut kepada sebagian sahabat. Ya, saya bacakan hadisnya. Ya. An Abdullah bin Buraidah anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadhalah bin Ubaid wa huwa bi Misr. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Fadhalah bin Ubaid. Ketika itu Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu sedang di Mesir. Faqadima alaihi. Kemudian sahabat tersebut bertemu dengan Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, sama-sama sahabat.
Kemudian dia berkata, "Ama ini lam atika zairan." Saya tidak datang kepadamu untuk berziarah saja. Walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulullah sallam. Rajauta an yakuna indaka minhu ilmun. Tetapi saya dan engkau telah mendengar suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama sahabat Nabi. Saya mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berharap kau punya ilmu tentang hadis tersebut. Qala ma huwa, kata Fadalah, apa itu? Qala kadza wa kadza. Ya, hadisnya demikian. Qala fama li araka syu'than wa anta amirul ardi. Kemudian dia berkata, jadi dia datang untuk murojaah saja. Setelah itu dia bilang kepada Fadalah. Setelah murojaah dia bilang, fama li araka syu'than. Kenapa aku lihat rambutmu semrawut? Wa anta amirul ardi, sementara engkau adalah gubernur di sini. Qala, dia berkata, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah. Rasulullah SAW dulu melarang kita melarang kita untuk sering bermewah-mewah. Artinya kita boleh menikmati itu, tapi jangan terlalu sering. Kemudian sahabat yang lain bertanya lagi, fama li la ara alaika hidaan. Kenapa aku tidak lihat kau pakai sendal? Kenapa enggak pakai sendal, pakai sepatu? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rasulullah SAW dulu menyuruh kami berjalan terkadang tidak pakai sendal sengaja. Untuk apa? Untuk agar kita tidak terikat dengan pola hidup, dengan gaya hidup, ya, style hidup yang berlebihan, yang menunjukkan kemewahan. Karena ini bisa mematikan hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-badzadzatu minal iman, kesederhanaan, ya, cuek dengan penampilan itu terkadang bagian dari keimanan. Bukan kita tampil kemudian selalu semeraut, enggak, sesekali cuek aja, sesekali. Jangan terlalu keren terus, enggak. Sesekali kita penampilan biasa-biasa aja, ya. Enggak pakai sendal sesekali, ya. Sekali-sekali rambut tidak selalu disisir sesekali, bukan bukan tiap hari, enggak ya. Tapi agar kita tidak terikat dengan pola hidup keren, pola hidup nyentrik, enggak. Kita hidup cuma sebentar. Kita hidup cuma sebentar. Sampai Rasulullah mengatakan al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan itu maksudnya kehidupan yang al-badzadzah itu kayak apa ya? Al-badzadzah itu bukan sederhana tapi kayak kurang rapi, itu terkadang merupakan bagian dari keimanan, tapi bukan terus-terusan. Terkadang seorang cuekin dunia ini, jangan selalu rapi, jangan selalu keren. Ya. Jangan selalu rapi, jangan selalu keren, ya. Taib. Apalagi Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwasanya seorang kalau sudah terikat dengan pola hidup yang mewah, dia sulit mengendalikan hatinya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW tentang para penggembala, tentang para pemilik kuda, ya, al-khuyala, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya, kesombongan itu pada ashabul ibil, ashabul khail, berada pada pemilik kuda dan pemilik onta, ya. Jadi dia punya barang mewah, kuda dan onta. Ternyata kemewahan yang dia miliki ini bukan, kalau kita bicara tentang hewan, ya, yang dimiliki. Kuda adalah hewan mewah. Hewan mewah sejak dulu sampai sekarang. Sampai sekarang harganya sampai ada yang ratusan juta, ada yang mungkin miliar. Onta juga dahulu adalah barang mewah. Nah, kemewahan yang mereka miliki ini ternyata menimbulkan kesombongan dalam hati pemiliknya. Rasulullah mengatakan al-khuyala wal kibra, ya, sungguhnya kesombongan berada pada pemilik onta dan pemilik kuda. Was-sakinah, ya, ala ashabil ghanam. Adapun ketenangan, ketentraman, tawadhu berada pada pemilik kambing. Ya, pengaruh, dia pemilik kambing, dia punya kambing, apa yang mau dia banggakan? Tidak ada namanya pacuan kambing, nggak ada kambing saya gagah, nggak ada. Ya, kambing hewan sederhana. Sehingga ketika seorang memiliki sederhana, membuat dia otomatis hatinya tidak menjadi sombongan angkuh. Maksud saya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini bisa rusak. Kita tidak ingin merusak hati, tapi hati kita jadi rusak. Kenapa? Karena kemewahan yang kita miliki. Kemewahan yang kita miliki. Ini berlaku bagi laki-laki maupun ibu-ibu, tapi ini sangat penting bagi ibu-ibu. Jangan terpedaya dengan kehidupan mewah, ya. Kita hidupnya sebentar. Perhatikan hati ini tempat kebahagiaan. Bukan berarti kalau kita miliki yang mewah kita bahagia. Betapa banyak orang mewah tapi hatinya menderita, banyak. Ketika kemewahan membuka dia pada hal-hal yang lain lagi. Hidup mewah ini mewah, kesana kesini kemari, sudah akhirnya membuka pintu-pintu perusak hati yang lebih banyak dengan kemewahan yang dia miliki tadi. Maka tidak dilarang Anda memiliki sesuatu yang indah, ya, tapi jangan berlebihan, ya.
dalam buku ini Mufsidatul Qulub, perusak hati, dia menyebut tentang model suarut taraf al-mu'asirah, tentang model bentuk-bentuk kemewahan taraf berlebihan kontemporer dia sebutkan. Seperti semuanya adalah bentuk al-mubalaghah, berlebih-lebihan, seperti al-mubalaghatu fil ihtimam bisya'r, berlebih-lebihan perhatian terhadap rambut ya. Benar Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu," siapa yang punya rambut maka muliakanlah. Tapi dalam hadis yang lain dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah SAW anil tarajjul illa ghibban. Rasulullah SAW melarang kalau tiap hari sering nyisir rambut terus. Sesekali, tidak apa-apa. Ya, dijarang-jarangkan. Maksudnya rambut mulia tapi jangan sibuk ngurusin rambut melulu. Maka ibu-ibu ya benar ya, perlu cantik, perlu tampil ya, bersih-bersih tapi jangan berlebihan ya. Mesti ngurusin parfum harganya sampai puluhan juta, ngapain? Nanti beli baju sampai harganya puluhan juta. Ngapain? Ini beda tipis dengan baju yang lain. Keindahan juga beda tipis, cuma karena menang merek aja. Tas nanti harganya sampai ratusan juta, buat apa? Siapa bisa jamin hati anti kalau punya barang-barang mewah kemudian tidak sombong? Punya tas saja harga 10 juta sudah mulai hati berubah goyang, apalagi tas harganya sampai ratusan juta. Ya. Jaga hati kita, hati ini lemah. Ya. Hati lemah. Kalau kita pakai barang mewah, kita merasa, aduh saya ini kok ada rasa, udah berhenti, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan, udah lepas. Saya tidak butuh pengakuan manusia, saya butuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita merasa tinggi dilihat orang sementara kita tidak bahagia, hati kita mati, hati kita rusak, hati kita kotor. Datang banyak penyakit, kemewahan merusak hati. Cinta kepada dunia, berlomba-lomba, dan itu tidak kita sangka kita terjebak. Seorang wanita hidup sederhana, kemudian bergaul dengan para wanita hedonis yang gaya kehidupan, kejebak ikut-ikutan mereka. Mulai pembicaraannya mulai apa? Bukan lagi ayat hadis pengajian, bukan. Mulai ini produk ini salon itu. Wah sudah. Umur habis buat seperti itu. Waktu habis. Tahu-tahu meninggal selesai. Tinggal totalan amal soleh. Umurnya habis buat salon, umurnya habis buat dunia saja ya. Nanti mulai hidup bangga-bangga, saya pergi ke sana, saya pergi ke sini. Saya jalan-jalan ke sana, saya ke Eropa, saya ke Amerika, saya ke mana, Korea, saya ke Thailand, saya ke, masih mending kalau saya ke Papua, saya ke Jogja, masih mending ke luar negeri dibangga-banggain. Gimana hati enggak rusak? Kita enggak bisa, hati kita tuh lemah. Hati kita lemah. Terjebak dengan gaya hidup sesuatu, akhirnya hati kita rusak. Sama berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Makan yang mahal, restoran mahal, bangga-banggaan seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Intinya, hati-hati, waspada. Pola hidup, gaya hidup, ini bisa merusak hati. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mufsidatul Qulub. Maka seorang waspada, jangan sampai dia merusak hatinya tanpa dia sadari ya. Karena yang menjadi patokan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hati kita ya. Tapi di antara sebab-sebab perusak hati adalah, saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Atharu mufsidatil qalbil khamsah. Ibnu Qayyim menyebut ada 5 penyebab perusak hati ya. Yang pertama, al-mufsidul awal kathratul khultah. Perusak yang pertama adalah terlalu banyak bergaul. Terlalu banyak bergaul ya. Ibu-ibu gaul, ustadz gaul, semuanya ada gaul-gaul sekarang. Kalau maknanya baik oke lah, tapi kalau terlalu berlebihan, kata gaul maksudnya terlalu banyak bergaul, kurang bagus ya. Kurang bagus. Saya baca yang perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya.
Sebentar ya. Fa amma ma tu'thiruhu kathratul khultah. Adapun akibat terlalu banyak bergaul, terlalu banyak teman, terlalu banyak interaksi. Interaksi tidak dibatasi. Interaksi di alam nyata, interaksi di dunia maya. Kita semua terjebak dalam al-khultah, terlalu banyak interaksi. Waspada, ya. Famtila'ul qalbi min dukhani anfasi bani Adam hatta yaswadda yujibu lahu tashattutan wa tafarruqan. Terlalu banyak dengar cerita orang ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Sama. Dengan banyak dengar berita sana, berita sini, berita sini. Dengan banyak melihat, terlalu banyak bergaul. Menyebabkan apa? Tashattutan wa tafarruqan. Hati ini menjadi cercerai-berai, tidak fokus. Menimbulkan hamman wa ghamman, menimbulkan kesedihan, kegelisahan. Wa dha'fan, kelemahan. Wa hamlan lima ya'jizu an hamlihi min mu'nati qurana isu. Apalagi kalau teman-temannya buruk, sehingga dia memikul hatinya memikul sesuatu yang tidak mampu dia pikul. Wa idha'ati masalihihi. Artinya terlalu banyak bergaul, banyak kemaslahatan dia akhirnya terbuang. Harusnya dia ada maslahat ngurusin anak, harusnya ada maslahat ngobrol sama suami, harusnya ada maslahat ngobrol sama istri. Terlalu banyak bergaul, kemaslahatan hilang, kebahagiaan dia yang hakiki hilang, sementara dia mengejar kebahagiaan yang semu. Dia pikir dengan banyak bergaul dia bahagia. Ternyata banyak masalah. Hatinya tercerai-berai, pikir sana, pikir sini, tahu banyak masalah orang. Tahu banyak permasalahan orang lain, tahu banyak aib orang lain. Ini bikin hati rusak. Ketika dia ngobrol sama suaminya, tidak mesra. Hambar. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Hatinya sudah rusak. Maka orang wal istighali anha bihim bima'murihim wa bi umurihim taqassumi fikrihi fi awdiyati matalibihim wa iradatihim famadha yabqa minhu lillahi wa lid-daril akhirah. Sibuk dengan urusan-urusan orang banyak ini. Tentang dan masing-masing punya teman ini, punya pikiran ini, teman ini. Itu banyak, kita sekarang banyak baru punya grup terlalu banyak, orang ini ngomongin, satu punya ide, satu ini, ya. Dan mereka punya keinginan, mereka punya cita-cita, mereka punya tujuan-tujuan. Pikirannya semua terfokus ke situ, kata Ibnu Qayyim, famadha yabqa minhu lillahi wad daril akhirah. Itu pikirannya untuk Allah dan hari akhirat. Mana? Sudah habis mikirin orang. Jadi jangan bangga dengan kebanyakan teman, banyak ini. Enggak. Itu hanya membuat hati menjadi rusak. Wa kam jalabat khultatun nasi min niqmatin wa dafa'at min ni'matin. Betapa banyak, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak interaksi mendatangkan penderitaan dan menghilangkan kebahagiaan. Wa anzalat min mihnatin wa unzilat min mihnatin. Dan betapa banyak ujian yang akhirnya tidak menimpa kita. Masalah ini, masalah gara-gara terlalu banyak interaksi. Sementara anugerah terhalangi. Wa hal afatun nasi ilan nas, kata Ibnu Qayyim, bukankah yang membuat seorang terkena kesulitan gara-gara manusia itu sendiri? Bukankah kesulitan, kekurangan manusia adalah manusia itu sendiri? Maksudnya kalau kita terlalu banyak bergaul, akibatnya seperti itu. Oleh karenanya, kita bergaul secukupnya. Kita bergaul secukupnya. Karena kalau terlalu banyak bergaul, akhirnya umur kita habis dan pikiran kita, hati kita tercerai-berai. Bergaul ada pentingnya. Seperti dalam Islam, laki-laki diajar untuk interaksi di masjid, salat berjamaah. Interaksi di ruang pengajian, ini interaksi bagus, tidak apa-apa, enggak ada masalah. Sabar kalau ada apa, ini namanya interaksi, pasti kita makhluk sosial dan tidak ada yang kita sempurna. Ketika kita berinteraksi dengan interaksi yang cukup, pasti ada gangguan, tapi Rasulullah menyuruh untuk bersabar. Walladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar dengan kaum mereka itu lebih baik daripada yang menyendiri. Nah, tapi tadi bukan berarti ketika berinteraksi itu baik kemudian kita membuka pintu interaksi selebar-lebarnya, tidak. Kita batasi. Karena tadi kalau kita terlalu berinteraksi banyak masalah kita yang hilang, masalah duniawi hilang, apalagi masalah akhirat kita. Mana sempat kita membaca Quran? Mana sempat kita zikir pagi petang, baru selesai salat sudah ngobrol lagi. Mana sempat? Mana sempat kita kemudian membaca tafsir? Mana sempat kita mau salat malam sebelum tidur kita baca berita macam-macam, tidur dalam kondisi sangat ngantuk, enggak bisa kita bangun malam. Mana sempat kita mau ngobrol sama istri kita dengan nyaman, dengan tentram, dengan bahagia, tawa canda, sementara kita waktu habis untuk tertawa sama
orang lain. Hati kita rusak. Saya katakan tadi, kebahagiaan yang hakiki yang harusnya kita dapatkan, kita tumbalkan untuk meraih kebahagiaan yang semu. Waliyadzubillah. Adapun interaksi yang terkontrol, seperti laki-laki ketemu dalam sholat, Jumatan, sholat 5 waktu, ada misalnya ada kerja bakti, ya itu oke, nggak ada masalah. Kumpul karena ingin pengajian, ada urusan-urusan akhirat, itu oke. Seorang menata hatinya, jangan terlalu banyak interaksi, karena banyak interaksi hanyalah merusak hati. Baik. Ibnu Qayyim punya perkataan yang indah ya. Jadi mengatakan dhabitun nafi' fi amril khulta, dan kaidah yang bermanfaat dalam masalah interaksi, an yukhalitan nasa fil khair, berinteraksi dengan orang-orang dalam kebaikan, seperti hari Jumat atau salat jamaah, hari Id, interaksi dengan mereka ketika haji, interaksi dengan mereka karena menuntut ilmu, interaksi bersama mereka karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, interaksi karena ingin menasihatinya, ya. Dan wa ya'tazilu man syarr, dan menjauhkan diri dari keburukan mereka. Wa fudhil mubahat, kalau mereka terlalu banyak buang-buang waktu, banyak jalan-jalan, banyak pesiar, banyak kuliner, banyak, udah hindari mereka. Ini berlebih-lebihan. Fa in da'atil haja ila khultatin fi syarr, kalau ternyata kamu, dan ini kondisi sekarang sangat mungkin, Ibnu Qayyim berbicara ya, di sekitar abad ke-9, sekarang sudah 1400 sekian ya. Sekitar 6 abad yang lalu, 7 abad yang lalu, dia mengatakan kalau ternyata kondisi mengharuskan engkau untuk berinteraksi dengan mereka dan mereka dalam keburukan, walam yumkinuhu i'tizaluhum, dan dia tidak mampu untuk berpisah dari mereka, fal hadar an yuwafiqahum, maka hati-hati jangan sepakati mereka. Kalaulah kita ternyata harus jalan sama mereka, sementara misalnya laki-laki mereka merokok sana sini, mereka taruh merokok, jangan. Kita bersabar. Meskipun harus menghirup asap merokok mereka, tapi jangan, oh iya, kayaknya akhirnya ikut merokok, jangan. Tidak bisa kita pisah karena kita ada perlu dengan mereka. Ini kata Ibnu Qayyim. Hati-hati jangan sampai sepakat dengan mereka, wal yasbir ala adzam, dan sabarlah dengan gangguan mereka. Fa innahum la budda an yu'dhuhu illam yakun lahu quwwatun wala nasir, karena mereka pasti akan mengganggunya. Walakin adzan yaqubuhu izzun wa mahabbatun lahu wa ta'dhimun wa thanun alaihi minhum wa minal mu'minin wa rabbil alamin. Tapi sabar, kalau kau sabar, meskipun kau terganggu oleh mereka, kau tidak ikut mereka, tidak ikut-ikutan, maka ingat dampaknya setelah itu kau akan dapat kemuliaan. Kau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kau akan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kau akan dipuji oleh manusia. Adapun kau sepakat dengan dia seakan-akan menyenangkan, tapi akan mendatangkan kehinaan dan seterusnya. Beliau juga berkata, wa in da'atil hajatu ila khultatin fi fudhil mubahat, kalau kau ternyata harus gabung dengan mereka karena urusan yang mubah tapi berlebih-lebihan, main melulu, ya. Falyajtahid an yaqliba dzalikal majlis ta'atan lillah in amkanahu. Kalau dia mampu, hendaknya dia rubah majelis itu menjadi majelis ketaatan. Misalnya dia harus berjalan sama mereka, jalan-jalan naik gunung melulu, harus dia, kalau enggak bisa dia harus naik gunung sama mereka, dia harus pergi ke pantai sama mereka, harus mancing sama mereka, mancing berjam-jam, ini berlebihan. Ya, boleh bukan haram, tapi sampai 5 jam, 6 jam. Berusaha jadikan majelis tersebut majelis ketaatan. Ingat, baca di situ ayat Allah atau ada pengajian kecil sehingga waktunya tidak terbuang-buang, ya. Kalau tidak mampu semuanya, maka tidak usah banyak bergaul, ya. Masih banyak kewajiban yang harus kita kerjakan. Di antara perusak hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adalah rukubuhu bahral tamanni. Dia masuk dalam lautan angan-angan. Ini juga merusak hati. Seorang kadang terlalu banyak angan-angan tanpa menata kemampuan dia, banyak ingin begini, pingin begini, khayalan-khayalan, ya. Dan kita tahu namanya angan-angan itu lautan yang tidak ada batasannya, tidak ada ujungnya. Kita berangan-angan apa saja bisa. Sehingga ketika dia membiarkan hatinya untuk berangan-angan, pengen ini, pengen ini, pengen anu, tanpa melihat kondisinya, tanpa melihat kemampuannya, ya, tanpa lihat kemungkinannya, ya, apalagi angan-angannya hanyalah dunia melulu, maka hatinya pasti sudah akan rusak. Hatinya akan rusak, ya. Yang berikutnya yang merusak hati adalah at-ta'alluq bi ghairillah, ketergantungan hati kepada selain Allah. Seorang berusaha sebisa mungkin jangan menggantungkan hatinya kecuali kepada Allah.
dalam urusan apapun. Kalau dia pun harus interaksi dengan orang, dia meyakini hanyalah sebab, tapi hatinya terus bergantung kepada Allah. Bahkan seorang pegawai kepada bosnya, jangan dia gantungkan rezekinya kepada bosnya. Enggak. Bosnya adalah sebab, memang dia kerja, dia dapat apa namanya? Dapat gaji lewat bosnya, tapi dia harus gantungkan hatinya kepada Allah. Bosnya pemberi rezeki sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wabtagu indallahi rizqa. Fabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan cari di sisi lain. Ya. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditinggal oleh Allah, maka hatinya akan rusak. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuma makhdhula. Jangan kau mengambil Tuhan selain Allah, maka kau akan dibiarkan dalam kondisi tercela dan makhdhul, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib hati seorang yang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bergantung kepada selain Allah, semakin kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Kata Nabi, ya Allah, jangan kau biarkan aku berserah diri kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Tidak. Rasulullah tidak mau ada satu detik pun dalam kehidupannya dia bergantung kepada selain Allah. Makanya Nabi ajarkan kita senantiasa bertawakal kepada Allah dari bangun tidur dan mau tidur lagi. Begitu bangun tidur ingat Allah Subhanahu wa taala, begitu keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa ta'ala billah. Rasulullah mengajarkan berbagai macam doa, berbagai macam zikir agar hati kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau orang mau tidur dia berdoa subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi. Ya Allah, dengan Engkau aku bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'u, dan dengan Engkau aku bisa mengangkat lambungku. Mengangkat lambung hanyalah dengan izin-Mu. Kemudian doa tidur yang lain, fawattul amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi ini ikhwan, hati-hati yang buat kita hati rusak apa? Tergantung sama orang. Bergantung sama orang. Akhirnya apa? Ini sedikit kita kecewa, ini gini sedikit kita kecewa, seperti itu. Kita tidak menganggap mereka sebagai sebab, tapi kita menganggap mereka sebagai tujuan, bahkan kita gantung hati kita kepada mereka. Ini buat kita rusak hati kita. Maka seorang jangan menggantungkan hatinya kepada orang. Makanya dikatakan siapa berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Tapi senantiasa berharap kepada Allah, gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Perusak yang keempat, Ibnu Qayyim mengatakan at-ta'am. Ya, at-ta'am, kebanyakan makan, sibuk makan sana makan sini, berlebihan sampai kemudian menjadikan tubuh menjadi malas. Akhirnya malas bergerak, malas baca, malas ibadah, malas pengajian, ini juga merusak hati, merusak hati. Di antaranya, intinya semua yang berlebihan merusak, membuat orang menjadi berat dalam beribadah. Salat malam terasa berat, baca Quran terasa berat, ikut pengajian terasa berat. Kenapa? Karena hati sudah rusak dengan banyaknya makanan. Ini Ibnu Qayyim berbicara tentang makanan haram dan juga makanan halal. Makanan haram jelas merusak. Seorang minum khamar, makan babi dan lain-lain. Makanan halal pun kalau berlebihan, baik dari sisi bermacam-macam sibuk dengan makanan setiap hari atau berlebihan dimakan, maka ini membuat tubuhnya menjadi malas untuk beribadah dan akhirnya pengaruh terhadap tubuhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, man akala katsiran syariba katsiran fanama katsiran. Siapa yang banyak makan dia akan banyak minum, kalau dia banyak minum dia akan banyak tidur. Kalau dia sudah banyak tidur fa khasira katsiran, maka dia akan banyak merugi. Waktunya habis buat tidur melulu. Waktunya habis buat tidur melulu. Dan yang terakhir, perusak hati yang kelima, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kathratun naum. Banyak tidur. Kata beliau, kathratun naum fa innahu yumitul qalba wa yuthaqqilul badna wa yudhi'ul waqta wa yurithu kathratal ghaflati wal kasal. Banyak tidur membuat orang hati mati, buat badan menjadi berat, buang-buang waktu, buang-buang umur, menimbulkan kelalaian, menimbulkan kemalasan. Oleh karenanya seorang, kata Ibnu Qayyim disebutkan, tidur 8 jam menurut pendapat para dokter, kata beliau, tidur yang cukup adalah 8 jam. Maka seorang jangan berlebihan dalam tidur. Dia atur waktunya, karena kalau waktu kita habis seluruhnya buat tidur sampai 10 jam, 11 jam, kita akan merugi. Waktu yang harusnya bisa kita efektifkan untuk akhirat kita, akhirnya tidak bisa kita manfaatkan karena kita terlalu banyak tidur. Tapi di antara tidur yang dianjurkan tentunya,
adalah qailulah. Qailulah sebelum zuhur atau setelah zuhur sangat bermanfaat. Lebih baik daripada banyak tidur di pada subuh atau pada tidur menjelang maghrib. Ya. Ini waktu-waktu yang dibenci, tapi tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram. Ya. Sebutkan kenapa di pagi hari kita kurang disukai untuk tidur karena di situ waktu keberkahan. Ya. Sehingga yang paling terbaik adalah waktu qailulah. Apakah sebelum zuhur ataukah setelah zuhur? Waktu tidur siang, ya meskipun setengah jam, seperempat jam, apalagi 1 jam, maka itu sangat bermanfaat. Jadi tidurnya berkualitas. Dan ini namanya kita menghemat umur kita. Kita tidur berkualitas, sehingga kita bangun segar, kita bisa melakukan kegiatan. Makanya orang kalau tidur kebanyakan, ya, dia malah tubuhnya malah tidak sehat. Dan di antara waktu tidur yang sangat dibenci adalah tidur antara maghrib dengan isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditsa ba'dahu. Nabi benci tidur sebelum isya, ya. Kecuali orang yang sakit atau orang yang berhalangan, tapi hukum asal seorang hindari tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya, ya. Ini di antara tidur yang kurang baik. Jadi tidur yang baik qailulah, ya. Di waktu sebelum zuhur atau setelah zuhur, kemudian tidur di awal malam atau tidur di sudusul akhir, seperenam malam yang terakhir, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Daud alaihissalam. Afdalu salat salatul Daud. Salat malam terbaik adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisful lail, thuluthul lail, Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian dia salat sepertiga malam, dan dia tidur lagi seperenam malam. Kaya namu nisful lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Jadi Nabi Daud alaihissalam bagi malam menjadi 3. Setengah malam buat tidur, sepertiga malam buat salat, di penghujung malam dia tidur lagi. Seperenam malam terakhir, sehingga ketika bangun dalam kondisi sehat. Intinya banyak tidur, ya, merusak hati. Ini di antara perusak hati, yang 5 perusak hati disebut oleh Ibnu Qayyim, banyak bergaul, ya. Tadi kasratul al-khultah, ya. Kemudian tadi terlalu banyak angan-angan, ini juga merusak hati. Kemudian tadi di antaranya banyak makan, kemudian banyak tidur, ya. Ini semua adalah hati. Kemudian di antaranya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara perusak hati yang lain disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya yang lain, adalah fudulun nazar. Terlalu banyak berlebihan dalam melihat. Sebenarnya ini sama dengan kasratul khultah, terlalu banyak interaksi. Kita sekarang interaksi terkadang tidak dengan manusia, tapi kita interaksi dengan melihat di medsos. Ini sebab rusaknya hati kita, ya. Sebab rusaknya hati kita. Melihat sana sini, ya. Terlalu banyak lihat sana lihat sini, banyak hal yang kita pikirkan. Kita enggak mungkin lihat tanpa kita pikirkan. Jangankan kita berbicara tentang melihat yang haram, kita bicara tentang melihat yang boleh saja. Ngelihat ini, ngelihat ini, ngelihat rumah orang, ngelihat ini. Akhirnya banyak yang kita pikirkan yang terkadang tidak perlu. Jadi ini merusak hati. Hati dibiarkan yang tidak. Apalagi kalau kita melihat berbagai macam keburukan. Jadilah hati kita sampah, kata Ibnu Qayyim, seperti mazbalah, seperti sampah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hati ini corongnya 3. Lisan, telinga, sama mata. Lisan, apa yang kita banyak omong ini masuk ke hati. Apa yang banyak kita dengar akan masuk ke hati. Dan yang paling cepat masuk ke hati, corong paling cepat adalah mata. Paling cepat. Karena begitu kita lihat langsung terproyeksikan di hati. Begitu kita lihat terproyeksikan di hati. Apa yang kita lihat, kita renungkan, kemudian jadi bahan pertimbangan di hati, jadi bahan pemikiran. Apalagi kalau sudah yang haram. Jadi candu. Ini musibah zaman sekarang. Anak muda kasihan. Nonton film, nonton wanita cantik, lihat orang telanjang, lihat hal-hal yang haram, kemudian jadi candu, pingin lihat lagi, kemudian sudah. Jadilah sampai hati ini seperti tempat sampah, maka tidak bisa dimasuki oleh zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sulit masuk, kenapa? Hati sudah jadi sampah. Waliyadzubillah. Maka waspada. Di antara hal yang paling cepat merusak hati adalah fudulun nazar, yaitu melihat hal yang tidak perlu, apalagi melihat yang haram. Nah kita ini, saya sering bilang kalau mau bahagia jangan terlalu main medsos.
Sudah, jangan terlalu dengar banyak berita. Kalau berita itu penting, pasti sampai kepada kita. Kalau enggak penting sudah, ngapain kita tahu berita ini, artis anu ini. Buang umur kita terbuang. Kita enggak baca buku agama, kita enggak mendengar pengajian, kita tidak baca Al-Qur'an, kita tidak sempat telepon orang tua, kita tidak bercanda sama istri, tidak sempat ngurusi anak-anak. Sementara berita ini kita tahu semuanya sampai berepisode-episode sampai ya Allah. Terlalu banyak yang kita lihat. Ini benar-benar merusak hati. Yang terlalu banyak melihat yang halal saja tidak boleh, apalagi melihat yang haram. Dan kita sekarang hidup di zaman yang kita lihat banyak yang haram. Maka waspada. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya berkata, "Fa inna fudulan nazar yad'u ila al-istihsan." ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به. Kata dia, orang melihat, apalagi melihat yang haram, membuat dia akhirnya memandang lebih indah. Terkadang, begini maksud Ibnu Qayyim begini, orang melihat sesuatu, padahal biasa, tapi setan menghiasi sehingga lebih indah, yang sampai hatinya lebih indah daripada yang dilihat. Itu banyak. La uzayyina lahum fil ardi, kata setan, aku akan menghiasi bagi mereka maksiat. Makanya dikatakan bahwasanya rumput tetangga lebih hijau. Banyak seperti itu. Sebenarnya dilihat biasa, tapi setan menghiasi. Kemudian masuklah terproyeksi dalam hatinya, mulai dia mikir dan dia berharap bisa meraih apa yang dia inginkan tersebut. Makanya awal daripada fitnah, famabda'ul fitnah min fudulin nazar. Fitnah pertama kali muncul daripada melihat. Zina semuanya terjadi karena melihat. Rasulullah mengatakan, kutiba libni Adam hadduhu minan zina mudrikun dzalika la mahala. Anak Adam pasti melakukan zina, ya, dia tidak bisa menghindar darinya. Artinya dari zina besar, dari zina kecil sampai zina besar. Zina kecil di antaranya kata Nabi SAW, wal ainani tazniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nadhar, dan zina dua mata lah dengan melihat. Jadi melihat ini adalah awal daripada bencana perzinahan. Awal dari perceraian, awal dari selingkuhan, awal dari waliyadzubillah. Awal dari hubungan dengan wanita yang tidak halal, awal dari banyak hal. Pandangan. Fal ainani zinahuma nadhar. Dua mata ini adalah dengan berzinanya dengan memandang. Makanya seorang penyair berkata, kulul hawadithi mabdaha minan nadhar. Segala peristiwa awalnya daripada memandang. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar. Dan api yang besar awalnya di percikan-percikan api. Percikan ini pandangan. Kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan yang membinasakan hati pemandangnya. Fatku sihami bila qusin wala watarin. Itu adalah pandangan itu seperti anak panah yang menancap di hatinya tanpa ada busur, tanpa ada talinya. Tahu-tahu menancap. Makanya dikatakan bahwasanya nazar yang haram, pandangan yang haram adalah siham iblis, anak panah iblis. Kalau iblis sudah melepaskan anak panahnya, kita melihat yang haram, maka tertancaplah anak panah tersebut. Dan sulit untuk dicabut anak panah tersebut. Betapa banyak orang binasa gara-gara memandang. Betapa banyak orang kecanduan melihat film-film yang haram. Sampai sudah ngaji masih terus dia lakukan. Karena sulit dicabutnya anak panah tersebut. Betapa banyak perselingkuhan terjadi. Bahkan terjadi orang sudah kenal agama. Kenapa? Karena pandangan yang tidak dia jaga. Sungguhnya menjaga pandangan adalah mudah jika di awal kali. Tinggal ditundukkan selesai. Ditundukkan selesai, maka belum terproyeksi dalam hati, belum jadi bahayalan, belum jadi impian. Tapi kalau sudah melihat, maka akan berlanjut, tidak akan berhenti. Awal adalah pandangan, pandangan. Setelah pandangan kemudian menjadi lintasan hati. Setelah lintasan hati menjadi pemikiran. Dari pemikiran akhir menjadi keinginan. Kemudian tekad, kemudian terjadi apa yang terjadi. Dan sungguh indah perkataan Ibnu Qayyim, dia berkata, ya ramiyan bisihamil lahdhi mujtahidan antal qatil bima tarmi fala tusibi. Wahai orang yang melemparkan pandangannya kepada yang haram. Yang mati kamu sendiri ya. Kamu sendiri. Kamu yang susah sendiri. Ingin kebahagiaan dengan memandang yang haram, justru penderitaan yang didapatkan. Saya sampaikan,
Betapa banyak kebahagiaan dicabut dari pandangan yang haram. Hati jadi rusak. Tidak ada nikmat berbicara sama istrinya. Kenapa? Sudah melihat macam-macam. Istri pun demikian. Tidak ada hambar dengan suaminya. Sudah lihat lelaki macam-macam. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan banyak istighfar di zaman sekarang ini. Fudulun nazar merusak hati. Ibnu Qayyim juga menyebut yang di antara yang merusak hati fudulul kalam, terlalu banyak omong. Jadi orang jangan suka komentar dalam segala hal. Jadi orang jangan kalau dia selalu menjadi bintang yang berbicara, tidak harus. Duduk amati komentar kalau perlu. Kalau enggak usah. Sudah ada yang komentar ya sudah, alhamdulillah. Jangan harus saya yang berbicara, jangan, enggak mesti. Duduk, latih diri kita untuk diam. Ada di grup, ada rapat, dengar. Kalau bisa ngomong bagus sudah ada yang mewakili, alhamdulillah, saya enggak perlu banyak omong. Jangan harus saya yang tampil, Ini terlalu banyak omong merusak hati. Karena omong adalah corong juga masuk ke hati. Kalau seorang ngomong berlebihan, hatinya menjadi rusak, menjadi kaku. Terakhir, yang saya sampaikan di antara sebab rusak hati adalah hubur riasah. Cinta atau ingin terkenal atau ingin menjadi pemimpin, ya. Ingin terkenal, hubul syuhra, cinta popularitas juga merusak hati, dan di antaranya ingin dianggap, hubur riasah. Yang kata Ibnu Taimiyah disebut dengan syahwatun khafiyah, yaitu syahwat yang tersembunyi. Seorang punya syahwat sebagaimana lelaki bersyahwat kepada wanita, orang lapar bersyahwat kepada makanan, orang haus bersyahwat kepada minuman. Sebagian orang syahwatnya untuk jadi pemimpin juga sangat besar, dan ini biasanya merusak hatinya karena dia selalu memandang dengan pandangan hasad, ingin menguasai, tidak mau dikalahkan, ini merusak hatinya. Maka seorang hindarkan hatinya dari seperti itu. Ya. Jangan suka tampil, jangan suka jadi pemimpin. Kalau Allah kasih pemimpin, jadi kasih kepemimpinan, alhamdulillah. Kalau enggak usah berangan-angan, jangan, itu hanya merusak hati seseorang. Terkadang saya tidak bicara dalam lingkupan besar, lingkupan kecil. Kita dalam misalnya panitia pengajian, kita misalnya dalam kekerabatan, dalam organisasi. Tidak harus kita yang tamak pingin jadi pingin jadi pemimpin. Itu hanyalah merusak hati kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.